Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini renungan kita dari Kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21. Sekali lagi Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 21. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukan nas ini, saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan ini dengan memperhatikan kitab masing-masing. Demikian sabda Tuhan, Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sebagian sudah mengenal saya, tapi ada sebagian yang belum. Saya perkenalkan sedikit, saya Harapan Simatupang, ambil bagian dalam pelayanan STT Kataros juga, yang mengajar, dan juga saya sebagai gembala sidang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang saat ini di Jemaat GKO Pondok Ungu Permai. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu supaya mereka menjadi satu. Sekali lagi saya ulang, tema renungan kita supaya mereka menjadi satu. Saudara-saudara, secara keseluruhan perikop ini dicatat oleh penulis kitab Yohanes sebagai isi doa Yesus untuk murid-muridnya, bahkan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan murid-murid Yesus Kristus pada zaman itu, dan kita yakini sampai pada kita juga saat ini. Saya ambil 2 ayat saja untuk renungan bagi kita pada saat ini, yaitu ayat 20 sampai 21 yang sudah kita baca. Ada hal menarik dan sangat menginspirasi dari isi doa Yesus Kristus ini. Yesus tidak berdoa meminta kepada Bapa supaya pengikutnya mengalami mukjizat atau berkat-berkat, melainkan isi doa yang dimintanya kepada Bapa adalah supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saudara-saudara, rupanya memberitakan Injil itu penting, tetapi melakukan persekutuan doa untuk kesatuan ini juga sama pentingnya dengan pemberitaan Injil. Mendoakan orang lain agar sehat, diberkati, dan mengalami mukjizat tidak masalah. Tetapi ada hal yang paling penting yang kita doakan adalah kesatuan. Saudara-saudara, ada banyak kesatuan-kesatuan di dunia ini. Mulai dari hal baik maupun hal yang aneh. Apalagi di masa pandemi COVID ini, kesatuan yang aneh telah bangkit. Ada kesatuan kelompok yang ketakutan akan penyakit yang berbahaya hingga mematikan ini. Ada juga kesatuan kelompok yang ketakutan vaksin. Ada kesatuan menyebar hoax. Ada kesatuan menyebar konten yang tak bermoral. Ada kesatuan penipuan secara online. Ada juga kesatuan penimbun minyak goreng seperti saat ini ya. Ada kesatuan politik yang mengancam ideologi negara. Nah, semua kesatuan ini dapat mengubah sikap banyak orang, mengubah sikap masyarakat ke arah yang negatif. Saudara-saudara, dunia pada zaman Yesus yang secara lahiriah hadir
ada banyak kesatuan yang baik maupun yang negatif. Kesatuan yang menolak Yesus dan kebenaran yang diajarnya. Kesatuan ras, kesatuan kelompok tertentu, hingga menimbulkan gap atau juga permusuhan. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, Yesus hendak membangun satu komunitas yang hidup dalam kesatuan dengannya. Nah, isi doa Yesus ini adalah doa kesatuan. Ini juga yang kita lakukan saat ini. Dalam doa ini kita sedang mengambil bagian dalam kerinduan dan kehendak Yesus Kristus mengenai kesatuan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus membangun dan mendoakan suatu kesatuan dari kecil hingga kesatuan yang besar. Kesatuan yang dikehendaki Yesus dalam doanya ini dapat mengubah sikap kita ke arah yang positif, baik dan benar, yang membuat dunia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya yang mau kita renungkan, kesatuan seperti apa yang dimaksud Yesus dalam ayat ini? Nah, saudara-saudara, saya sampaikan 3 bagian apa kesatuan yang dimaksud Yesus Kristus ini. Yang pertama, saudara-saudara, kesatuan yang dimaksud, tentu kita harus terus meminta kepada Yesus dalam doa agar kita semua yang percaya kepadanya ada dalam kesatuan seperti yang dikehendaki Yesus. Karena ini adalah doa Yesus, maka dia yang lebih tahu kesatuan yang ia maksudkan. Jadi kita terus mendoakan, Tuhan, buatlah kami bersatu atau mengalami kesatuan seperti yang Kau kehendaki. Yang kedua, saudara-saudara, kesatuan yang dimaksud Tuhan, yaitu kesatuan yang dapat kita pahami seperti kesatuan yang melampaui ras, melampaui suku, melampaui bangsa, melampaui negara, melampaui usia, dan juga status sosial. Kesatuan ini seperti ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur yang benar, seperti perumpamaan tentang pokok anggur pada pasal 15. Kalau kita lihat ranting-ranting yang banyak dan bermacam bentuknya, itu menunjuk pada orang-orang percaya yang sangat banyak dan beragam. Sedangkan pokok anggur itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Kita tidak dapat menikmati kesatuan dengan Allah kalau kita terpisah atau mengisolasi diri dari Yesus. Pokok menyatukan ranting-ranting atau tempat ranting-ranting bersatu ada pada pokoknya. Kita pun dapat bersatu dalam doa. Kita dapat mengalami persekutuan kasih kalau kita tidak mengisolasi diri dari persekutuan orang-orang percaya pada Kristus. Ini kesatuan yang kedua yang dimaksud oleh Kristus, seperti kesatuan ranting dengan pokok. Kesatuan yang ketiga, kalau kita lihat kalimat doa Yesus, supaya engkau seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ini sebagai ungkapan. Ada seorang penafsir mengatakan begini, aku berdoa agar mereka dapat atau bertindak bersama seakan-akan mereka satu orang walaupun banyak. Sama seperti engkau Bapa bekerja bersama aku dan aku bekerja bersamamu. Saudara-saudara, kita tahu siapa Yesus Kristus ini.
Ia satu pribadi memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Bagaimana dua kodrat ini ada di dalam diri Yesus Kristus. Kodrat kemanusiaannya tidak mengurangi atau menghilangkan kodrat ilahinya. Kemanunggalan Yesus dengan Bapa tidak hanya dalam kodrat ilahi, melainkan kodrat kemanusiaannya. Yesus menghendaki kesatuan orang-orang percaya meskipun hidup dalam tubuh jasmani, tetapi di dalam tubuh jasmani itu pun Roh Allah dapat mendiaminya. Kemanunggalan Yesus dengan Bapa tidak hanya di dalam doa, melainkan dalam hidup keseharian Yesus, dalam melakukan misi Bapanya, baik melalui kata dan perbuatan. Pada saat itu dia tetap bersama-sama dengan Bapa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, doa Yesus ini rupanya mengajarkan kemanunggalan persekutuan orang-orang percaya itu. Persekutuan kita. Persekutuan kita ini mestinya tidak dilihat hanya sebagai kodrat insani, kodrat lahiria, kodrat jasmani atau manusiawi semata. Namun mesti kita lihat ini sebagai persekutuan ilahi juga, di mana dalam persekutuan ini kita dibawa masuk ke dalam keilahian Tuhan, yaitu kita mengalami kasih karunia Allah, kita mengalami kehadiran Allah, dan juga Allah mendiami diri kita. Kalau kita lihat selanjutnya kalimat doa Yesus ini, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini ada penekanan khusus yang berkaitan dengan kesatuan. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, kesatuan kita dengan Allah tidak hanya terjadi pada saat berdoa. Kesatuan orang-orang percaya pun tidak hanya terjadi pada saat berdoa saja atau berkomunitas saja, tetapi setelah berdoa ini, kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi kehidupan kita, bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Ternyata kita tetap bersatu atau bertindak, bekerja di dalam dan bersama Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Setelah kita berdoa, kesatuan kita tetap dengan Allah. Dunia tidak melihat doa kita, tetapi dunia melihat setelah doa kita. Aktivitas apa yang kita lakukan melalui kehidupan kita, melalui fungsi hidup kita ini bersama dengan Allah, agar dunia percaya kepada Yesus. Aktivitas seperti apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Dengan siapa kita bersama melakukan itu? Itulah yang Tuhan inginkan di dalam isi doa pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hendaklah kesatuan kita dengan Allah tidak terjadi hanya di dalam doa ini, tetapi setelah doa ini, kita di dalam aktivitas kita, di dalam semua perbuatan kita, dan di dalam segala pikiran kita, kita mestinya bersama bertindak, bekerja
bersama dengan Allah. Dari situlah dunia akan melihat Kristus di dalam kita, dan juga dunia percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menginspirasi kita supaya kita terus ada di dalam kesatuan, baik terjadi pada saat berdoa maupun setelah berdoa. Kita tetap bersama dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.